Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1271. Satu-satunya tempat yang bisa membantuku mengalahkan Bogut. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Biksu Yuan. Selain mengetahui banyak hal tentang dirinya, biksu ini bahkan mengenal Bogut. "Tuan, kamu. Bukankah kamu dari Mark Robbie juga?" tanya Stephen Lin. Menurutnya, hanya orang di depannya yang merupakan Mark Robbie, yang bisa menjelaskan mengapa dia bisa mengetahui banyak hal. Guru Liao Yuan tersenyum, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Ya ampun, ini adalah rahasia surgawi, jangan bocorkan." Petik 2. Guru, apakah Anda mengenal Jiayun? Tanya Stephen Lin. "Aku tahu." Biksu Liao Yuan mengangguk. "Oh." Stephen Lin mengangkat alisnya, dia hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengenal Jiayun. Awan penggerak ini benar-benar tidak menganggur, dia mengetahuinya, orang buta mengetahuinya, bahkan Biksu Liao Yuan pun mengetahuinya. "Lalu apa yang kamu ketahui, apakah Jiayun mengajarimu?" Stephen Lin bertanya. "Tianji," kata Liao Yuan, menggelengkan kepalanya. "Tuan benar-benar tidak mengatakan sepatah kata pun yang dia tidak ingin katakan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Penolong Lin, Bogut lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Dia adalah duke terkuat dalam sejarah. Bahkan jika dia mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga Mark Robbie, dia bukanlah lawan Bogut. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Bogut. The metode khusus ada di Istana Daming, jika Anda memiliki cukup kesempatan, Anda mungkin dapat menemukan metode, jika tidak, maka Anda hanya dapat mengikuti kehendak Tuhan," kata Biksu Liao Yuan dengan ringan. "Kamu sepertinya tahu banyak tentang Bogut." Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Dia dan aku adalah rival lama," kata Biksu Liao Yuan dengan sedikit melankolis. "Lawan lama?" Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. "Jika seseorang memenuhi syarat untuk menjadi lawan Bogut, bukan begitu?" Tanda tanya. "Penolong Lin, sudah larut, aku juga akan pergi." Biksu Liao Yuan berdiri dan berkata, "Tetap di sini, Tuan, kamarnya sudah siap," kata Stephen Lin. Biksu Liao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, saya bepergian ke seluruh dunia dan membuat rumah saya di seluruh dunia. Saya masih belum terbiasa tinggal di hotel yang bagus. Dermawan Lin, jika ada takdir di masa depan, sampai jumpa." Setelah selesai berbicara, Biksu Liao Yuan berbalik dan pergi. "Tuan, di mana tempat asal Istana Daming?" Stephen Lin berteriak dengan tergesa-gesa. "Tempat asal adalah untuk mereka yang ditakdirkan untuk melihatnya. Jika Anda memiliki kesempatan, pergilah ke Istana Daming, dan Anda secara alami akan menemukan tempat asalnya," kata Biksu Liao Yuan tanpa menoleh. Meskipun Stephen Lin masih memiliki banyak masalah, karena Biksu Liao Yuan berkata demikian, dia tidak dapat menghentikannya lagi, jadi dia hanya dapat menyuruhnya pergi. Setelah Biksu Yuan pergi, Stephen Lin kembali ke kamar, dia menyalakan rokok untuk dirinya sendiri, dan dengan serius mengingat apa yang dikatakan Biksu Yuan sebelumnya. Saat ini, Stephen Lin sudah memiliki beberapa tebakan tentang identitas Biksu Liao Yuan. Hanya saja tebakan ini terlalu aneh, bahkan menurutnya tebakannya tidak benar. Setelah merokok, Stephen Lin meninggalkan ruangan dan kembali ke rumahnya. Saat mereka sampai di rumah, Lin Engsi sudah tertidur. Gu Feiyan bersandar di kepala tempat tidur, membaca buku. "Apakah kamu masih tidur?" Stephen Lin bertanya dengan suara rendah. "Segera, apakah kamu sudah selesai?" Gu Feiyan meletakkan buku itu dan bertanya. "Yah, aku mungkin harus keluar dalam 2 hari, kata Stephen Lin. "Aku akan keluar lagi." Gu Feiyan cemberut, terlihat sedih. Stephen Lin berjalan ke tempat tidur, naik ke tempat tidur dan duduk di samping Gu Feiyan.
Gu Feiyan menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Stephen Lin. Ketika saya selesai menangani masalah yang ada, saya berjanji kepada kalian berdua, saya akan tinggal bersama Anda di rumah untuk sementara waktu, kata Stephen Lin dengan serius. Ya. Gu Feiyan mengangguk, dan berkata, aku masih menantikan. Keluarga kita pergi bermain saat cuaca bagus. Petik 2. Kami untuk bermain, kata Stephen Lin. Yah, aku akan membuat rencana, kata Gu Feiyan. Aku sedikit lelah, aku akan menyipitkan mata sebentar. Stephen Lin menutup matanya dan berkata, apakah panas? Apakah Anda ingin menyalakan AC untuk Anda? Tanya Gu Feiyan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, menutup matanya, dan tertidur dengan mengantuk. Setelah waktu yang tidak diketahui, Stephen Lin tiba-tiba terbangun. Dia menemukan dirinya berbaring telentang di tempat tidur. Gu Feiyan berbaring di sampingnya, menoleh ke samping, dengan satu tangan masih memegang tangannya. Stephen Lin dengan hati-hati menarik tangannya, dan bangkit dari tempat tidur. Stephen Lin mengeluarkan teleponnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu baru jam 12:30 pagi. Setelah menghitung waktu, Stephen Lin hanya tidur selama 2 jam. Stephen Lin menguap, bangkit dari tempat tidur dengan ponselnya, dan berjalan ke balkon. Ada angin sepoi-sepoi di balkon, yang jauh lebih sejuk daripada di dalam ruangan. Stephen Lin duduk di kursi malas, dan setelah berbaring sebentar, dia menemukan bahwa dia tidak mengantuk, jadi dia bangun dan kembali ke kamar untuk mengeluarkan rokok dan korek api, lalu berbaring di kursi malas, dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Kondisinya jauh lebih buruk, Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kehilangan kerangka mesin, kondisinya jelas tidak sebaik sebelumnya. Meskipun dia masih sangat kuat melawan orang biasa, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Perasaan lemah ini bukanlah perasaan lemah yang sebenarnya, melainkan kekosongan yang Anda rasakan saat mencapai puncak tertentu dan kemudian jatuh ke palung tertentu. Seolah-olah Anda biasa mendapatkan 100 poin dalam ujian setiap hari, dan suatu kali Anda mendapat poin dalam ujian 99. Meskipun skornya juga sangat tinggi, Anda akan merasa mengerjakan ujian dengan buruk. Setelah merokok, Stephen Lin merasa kurang mengantuk, jadi dia membuka WeChat. Ini belum larut malam, baru lewat jam 1 pagi, dan kehidupan malam di WeChat baru saja dimulai. Ada yang sedang makan malam, ada yang sedang minum, ada yang sedang bekerja, dan ada yang berada di adegan kedua. Semua jenis kehidupan ditampilkan dalam lingkaran pertemanan. Saat ini, Stephen Lin melihat lingkaran pertemanan yang diposting oleh Ye San. Di lingkaran teman ada foto gaun putih. Foto itu disertai teks. Saya akan memakai gaun ini untuk berpartisipasi dalam festival film Incheon lusa. Bagaimana menurutmu? Melihat ini, Stephen Lin ingat bahwa Ye San sepertinya telah memberitahunya sebelumnya bahwa film yang dia investasikan padanya sepertinya dipilih untuk penghargaan festival film. Setelah Stephen Lin merenung sejenak, dia mengambil ponselnya dan mencari informasi tentang Istana Daming. Istana Daming adalah bekas istana kekaisaran Kerajaan Kimchi. Selama dinasti Ming Kerajaan Naga, dibangun atas bantuan Kerajaan Naga kepada para pekerja terampil Kerajaan Kimchi. Karena pada saat itu, seluruh Kerajaan Kimchi sedang belajar dari dinasti Ming, bahkan menganggap diri mereka sebagai orang dinasti Ming, sehingga pada saat itu Kaisar Kerajaan Kimchi menamakan istananya Istana Daming. Istana Daming bisa dibilang sebagai kota terlarang yang menciut. Tata letak keseluruhannya sangat mirip dengan kota terlarang. Namun, mungkin karena keterbatasan kekuatan nasional saat itu, sehingga Istana Daming tidak terlihat semewah Bauhinia kota, dan warna keseluruhannya sederhana. Istana Daming sekarang terletak di Hanseong, ibu kota negara Kimchi, yang hanya berjarak 65 km dari Incheon, tempat diadakannya festival film. Jarak ini hanya setengah jam dengan mobil. Stephen Lin berpikir keras. Bagaimanapun juga, dia harus pergi ke Istana Daming,
karena ada peluang untuk mengalahkan Bogut di sana. Namun, bagaimana menuju ke Istana Daming adalah masalah besar. Bagaimanapun, dia masih memiliki musuh besar di negeri Kimchi. Kepala grup Sing Sing, Park Heng-yu. Di luar negara Kimchi, nama Park Heng-yu sudah sangat mengesankan, apalagi seluruh bisnis grup Sing Sing tersebar di seluruh dunia, dan Park Heng-yu sendiri bahkan orang kaya. Tapi di negara Kimchi, Park Heng-yu hanyalah seekor sapi XX ini. Seluruh chaebol Sing Sing hampir bisa dikatakan mengendalikan jalur kehidupan ekonomi negara Kimchi. Tentakel chaebol Sing Sing ada di semua lapisan masyarakat di negara Kimchi, dan bahkan pemerintah pun tidak kebal. Dulu ada beberapa kepala negara Kimchi yang ingin mematahkan kendali chaebol Sing Sing atas perekonomian negara Kimchi tersebut, namun hasil akhirnya adalah para pemimpin tersebut dijebloskan ke penjara karena berbagai kejahatan. Setelah beberapa dekade, pemerintah telah sepenuhnya direduksi menjadi bidak grup Sing Sing. Di negara Kimchi, kata-kata Park Heng-yu dikatakan lebih berguna daripada kata-kata pemimpin mereka saat ini. Stephen Lin memiliki permusuhan dengan Pu Heng-yu, dan itu adalah permusuhan hidup dan mati. Jika dia pergi ke negara Kimchi, maka Pu Heng-yu pasti tidak bisa menghindarinya. Jika Park Hang-wo tidak tahu bahwa dia berada di negara Kimchi, maka semuanya akan mudah ditangani. Tetapi jika Park Heng-yu tahu bahwa dia berada di negeri Kimchi, maka yang dihadapi Stephen Lin mungkin adalah pengepungan dan penindasan dari seluruh negeri. Itu bukan hal yang baik untuknya sekarang. Namun, tempat asal harus pergi. Jika dia benar-benar dapat menemukan peluang di sana yang dapat membantunya mengalahkan Bogut, maka tidak ada risiko yang layak diambil. Bagaimana menuju ke negeri Kimchi tanpa membahayakan diri sendiri? Inilah yang paling perlu dipertimbangkan Stephen Lin. Setelah sekian lama, Stephen Lin mengkel 1K foto profil prestise Ye San. Kudengar kau akan pergi ke festival film Incheon lusa, tanya Stephen Lin. Tidak lama setelah pesan dikirim, Ye San menjawab. Itu benar, Tuan Lin, kami akan berangkat siang lusa. Film yang Anda investasikan pada saya dikirim untuk berpartisipasi dalam penghargaan film berbahasa asing terbaik dan sutradara terbaik. Melihat berita, Ye San, Stephen Lin merenungkan sejenak kemudian dia menjawab, selamat atas hasil bagus Anda, bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke festival film dengan Anda sebagai perwakilan investor lusa. Segera, berita, Ye San kembali. Benarkah? Jika Anda bersedia pergi, itu akan menjadi kehormatan besar bagi seluruh kru kami. Tuan Lin, jika Anda yakin bisa, saya akan segera memberitahu direktur, kata Ye San. Tidak apa-apa, Anda bisa memberitahu direktur Anda, dan naik jet pribadi saya ke kota Incheon lusa, jawab Stephen Lin. Oke, aku akan segera memberitahu direktur, Bos Lin, tolong tunggu sebentar, kata Ye San. Setelah beberapa menit, Ye San membalas pesan itu. Tuan Lin, sutradara juga sangat senang Anda bisa pergi ke festival film Incheon bersama kami, jadi mari kita buat keputusan. Kapan kita akan pergi ke bandara lusa? Tanya Ye San. Mari kita tunggu sampai rute saya dikonfirmasi, kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu, kata Ye San, dan mengirim emoji imut. Stephen Lin menutup kotak dialog, lalu mengesampingkan telepon. Bab 1272. Keesokan paginya, Stephen Lin meminta stafnya untuk mengajukan penerbangan ke Incheon. Siang hari itu, rute disetujui, dan Stephen Lin mengirim pesan langsung ke Ye San. Untuk pesawat jam 1.30 besok siang, kamu bisa memberitahu kru lainnya untuk tiba di bandara sebelum jam 1, dan langsung ke terminal jet bisnis. Jika kamu mau, aku akan menjemputmu, dan kamu akan menungguku di gerbang sekolah jam 12 besok siang, kata Stephen Lin. Oke, jam 12 tepat waktu, jawab Ye San. Setelah memastikan soal terbang ke Incheon, Stephen Lin menelepon Dong Jian. Dong Jian, bantu aku menemukan paparazi. Petik 2. Pada siang hari berikutnya,
sebuah Rolls-Royce berhenti di gerbang Akademi Film. Begitulah adanya. Tidak peduli rumor apapun yang saya dengar tentang saya akhir-akhir ini, itu semua palsu, dan itu hanya lelucon, kata Stephen Lin dengan serius sambil memegang telepon. Begitu, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus barang-barangmu, jangan bicara, bayinya menangis. Suara Yao Jing datang dari ujung telepon. Ya, bantu aku mencium bayinya, Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Saat itu, pintu Rolls-Royce dibuka dari luar. Bos Lin, Ye-san berdiri di depan pintu dan menyapa Stephen Lin. Masuk, kata Stephen Lin. Ye-san mengangguk, lalu masuk ke mobil. Ayo pergi ke bandara, kata Stephen Lin kepada pengemudi. Sopir itu mengangguk, menyalakan mobil dan melaju menuju bandara. Setengah jam kemudian, Rolls-Royce berhenti di luar lorong VIP. Ye-san keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu Stephen Lin keluar dari mobil bersama. Keduanya berjalan menuju lorong VIP berdampingan, dan menghilang di ujung lorong tidak lama kemudian. Di luar lorong, beberapa orang dengan kamera mulai melihat foto-foto di ponsel mereka. Tidak lama kemudian, pesawat pribadi Stephen Lin meninggalkan bandara ibu kota kekaisaran dan menuju Incheon, negara kimchi. Pada saat yang sama, sebuah berita tentang pertemuan pribadi Stephen Lin dengan bintang wanita lapis ketiga terungkap di berbagai platform media di Longguo. Dalam berita, mobil Stephen Lin pergi ke Akademi Film untuk menjemput Ye-san, dan foto Stephen Lin dan Ye-san keluar dari mobil dan berjalan menuju koridor bandara sangat jelas. Begitu berita ini keluar, Stephen Lin langsung muncul di daftar pencarian terhangat. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, Stephen Lin telah menarik perhatian publik karena dia memiliki 2 anak dengan 2 wanita. Jika Yang Xiaoying tidak menipu Stephen Lin dan membantunya membagi lalu lintas, Stephen Lin pasti sudah dikritik sekarang. Di luar dugaan, masalah ini belum surut, dan masalah pertemuan pribadi Stephen Lin dengan seorang bintang wanita kembali pecah. Publik segera menjadi gembira, dan banyak orang menuduh Stephen Lin sebagai bajingan, dan popularitas Stephen Lin naik ke 3 teratas dalam daftar pencarian panas. Pada saat yang sama, Ye-san, yang mengadakan pertemuan pribadi dengan Stephen Lin, juga muncul di daftar pencarian teratas. Ini bukan pertama kalinya Ye-san difoto melakukan pertemuan pribadi dengan Stephen Lin. Terakhir kali Ye-san difoto di kota Shanghai, tetapi pada saat itu, Ye-san adalah seorang aktris baris ke-18. Di Baidu ensiklopedia jenisnya itu bahkan tidak memiliki entry sendiri, tetapi sekarang, Ye-san telah mendapatkan popularitas dengan film yang baru saja dibuatnya, dan film tersebut juga dipilih untuk Festival Film Incheon. Jadi Ye-san saat ini sudah dapat dihitung sebagai A3 bintang wanita. Mereka difilmkan 2 kali dengan orang yang sama, dan film yang dibuat oleh orang ini diinvestasikan oleh perusahaan Stephen Lin. Tidak perlu terlalu memikirkan hubungan antara Stephen Lin dan Ye-san, semua orang mengetahuinya dengan baik. Ini adalah hubungan kepentingan telanjang. Kasus nyata dari seorang kapitalis besar yang bersikeras menjadikan wanitanya sendiri sebagai bintang. Saya selalu mendengar tentang berbagai orang kaya yang menyukai selebritas wanita sebelumnya, tetapi pada dasarnya saya mendengar bahwa itu benar-benar peristiwa satu kali di mana seseorang seperti Stephen Lin tertangkap basah. Jadi, orang-orang sekali lagi mengamuk, ada yang mengkritik Stephen Lin, ada yang mengkritik Ye-san, dan ada yang iri pada mereka berdua. Singkatnya, ada berbagai macam orang. Oleh karena itu, ketika pesawat pribadi Stephen Lin mendarat di Bandara Incheon, nama Stephen Lin dan Ye-san sudah masuk 3 besar dalam daftar pencarian panas, dan popularitas syuting film dengan Ye-san juga tiba-tiba naik. Ini bisa dibilang sebagai pemanasan untuk perilisan resmi film tersebut, yang tentunya merupakan hal yang baik untuk film tersebut. Di luar Bandara Incheon, banyak media berita dari Longguo sudah berkumpul di sini. Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu Stephen Lin dan Ye-san. Lagi pula, popularitas kedua orang ini sekarang terlalu tinggi.
Setiap berita tentang dua orang ini dapat menarik banyak lalu lintas. Sekitar pukul 3 sore, Stephen Lin keluar dari bandara bersama Ye San dan personel terkait dari kru. Wartawan media yang sudah lama menunggu semuanya bergegas. Untungnya, penjaga keamanan di bandara bersiap untuk memblokir wartawan media ini. Jika tidak, orang-orang ini akan menelan Stephen Lin dan Ye San. Tuan Lin, berita bahwa Anda berselingkuh dengan dua wanita baru saja muncul beberapa hari yang lalu, dan hari ini terungkap bahwa Anda berselingkuh dengan Nyonya Ye San, yang ada di samping Anda. Bagaimana menurut Anda tentang ini? Penting. Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Kamu. Petik 2. Tuan Lin. Meskipun wartawan diblokir oleh penjaga keamanan, mereka masih mengangkat mikrofon mereka dan mengajukan pertanyaan Stephen Lin satu demi satu. Stephen Lin tampaknya ketakutan dengan situasi itu. Dia berdiri di tempatnya, tidak terburu-buru untuk pergi, dan memberi cukup waktu kepada wartawan untuk memotretnya. Lampu flash berderak, dan Ye San dan yang lainnya yang terang benderang hampir tidak bisa membuka mata mereka. Semuanya, harap diam. Stephen Lin tiba-tiba berteriak. Suaranya nyaring dan penuh energi, dan dia segera menenangkan para wartawan media yang hadir. Stephen Lin mengambil mikrofon dari seseorang dengan santai, dan berkata, "Teman-teman dari media, kalian semua salah paham tentang hubungan antara aku dan Ye San. Kami adalah teman yang sangat baik, jadi aku berinvestasi dalam filmnya." Begitu filmnya terpilih untuk Incheon Festival Film, yang sepenuhnya mencerminkan visi investasi saya, bukan? Tolong jangan terlalu memperhatikan saya dan Ye San. Tolong lebih memperhatikan pekerjaan. Di sini saya akan memberitahu Anda, biarkan saya memberitahu Anda. Film pertama Ye San, The Zona Khusus ke-9, akan dirilis pada Natal tahun ini. Semua orang dipersilakan untuk menonton film di bioskop. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menyerahkan mikrofon kepada reporter, lalu dikawal oleh penjaga keamanan. Ke RV dan meninggalkan tempat kejadian. Apa yang dilakukan para reporter ini? Kami baru saja datang untuk berpartisipasi dalam festival film bersama. Bagaimana mungkin ada antusiasme yang begitu besar? Ye San memandangi banyak reporter di luar jendela dan bertanya dengan curiga. Menurutnya, panas hari ini terlalu aneh. Secara logika, tidak mungkin terjadi panas yang luar biasa. Siapa tahu? Stephen Lin mengangkat bahu sambil tersenyum. Faktanya, seperti yang dikatakan Ye San, tidak mungkin kejadian hari ini bergejolak seperti ini dalam keadaan normal. Namun, dia menghabiskan sejumlah uang dan menemukan beberapa orang untuk menyulut kejadian ini, jadi kejadian ini sekarang tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, Hancheng, ibu kota negara kimchi. Stephen Lin benar-benar telah tiba di Incheon. Pu Hengyu bertanya dengan semangat setelah mendengar laporan dari bawahannya. Ya, itu benar sekali. Orang-orang kami melihat Stephen Lin di tempat kejadian, dan banyak reporter juga memotret Stephen Lin. Stephen Lin memang telah tiba di Incheon. Itu benar sekali, jawab bawahan itu. Dia benar-benar berani datang ke negara kimchi. Stephen Lin, kamu sama sekali tidak menganggapku serius. Park Heng-yu mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri. Menurutnya, dia dan Stephen Lin memiliki kebencian yang mematikan, dan di bawah kebencian seperti itu, Stephen Lin berani datang ke wilayahnya, yaitu kinerja tidak menganggapnya serius. Presiden, saya pikir ini adalah tanda bahwa Stephen Lin sangat menghargai Anda. Seorang pemikir di sebelah Park Heng-yu berbisik. Bagaimana? Tanya Park Heng-yu. Dengan kemampuan Stephen Lin, dia pasti bisa datang ke negara kimchi kita secara diam-diam, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia tahu bahwa jika dia memasuki negara itu secara diam-diam, begitu dia ditemukan oleh kita, dia akan menghadapi pengepungan kita, jadi dia memilih untuk datang ke negara kita dengan meriah, sehingga semua orang tahu bahwa dia telah datang ke Incheon. Dalam keadaan seperti itu, Anda tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menghadapinya,
jika tidak maka akan dengan mudah memicu perselisihan internasional. Kata si pemikir, tangki, masuk akal. Park Hang-yu mengangguk setelah berpikir serius sejenak, dan kemudian berkata, namun, meski begitu, aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Tidak peduli apa, aku akan menemukan cara untuk membiarkan dia tinggal bersama kita selamanya. Negara, biarkan dia dimakamkan bersama anakku. Presiden, masalah ini sebenarnya sangat aneh. Kata Ting Teng. Bagaimana? Tanya Park Hang-yu. Menurut laporan, Stephen Lin datang untuk berpartisipasi dalam festival film Incheon untuk mendukung film yang dia investasikan, tetapi ini adalah masalah yang sangat kecil untuk orang besar di level Stephen Lin, dan dia juga tahu bahwa dia akan datang ke negara kimchi. Menghadapi risiko yang sangat besar, lalu, apakah perlu mengambil risiko sebesar itu untuk hal sekecil itu? Saya rasa itu tidak perlu sama sekali, jadi, menurut saya, kunjungan Stephen Lin ke negara kimchi kita kali ini harus bermanfaat tujuan lain, dan tujuan ini pasti sangat penting baginya. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu, mengetahui bahwa presiden tidak akan melepaskannya, tetapi dia harus datang ke negara kimchi. Ting Teng itu berkata dengan serius. Setelah mendengarkan kata-kata dari Ting Teng, Park Hang-yu berpikir keras. Setelah sekian lama, Pu Heng-yu mengangguk dan berkata, kamu benar. Jika Stephen Lin tidak punya pilihan, dia tidak akan pernah datang ke negeri kimchi. Presiden, sekarang semua orang tahu bahwa dia ada di negara kimchi. Jika Anda benar-benar ingin menyentuhnya, Anda harus membayar mahal. Mengapa kita tidak berhenti dan mengirim orang untuk memantau setiap gerakan Stephen Lin dan mencari tahu apa yang dilakukan Stephen Lin kali ini? Tujuan sebenarnya dari negara kimchi kita, maka kita akan mempertimbangkan bagaimana menghadapinya. Kata Ting Teng. Lakukan saja apa yang kamu katakan, atur orang untuk mengawasi Stephen Lin, dan pantau setiap gerakan Stephen Lin 24 jam sehari. Kata Park Hang-yu. Ya, Presiden. Bab 1273. Hotel Hilton di Incheon. Mobil yang membawa Stephen Lin dan rombongannya berhenti di pintu masuk hotel. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah banyak orang berkumpul di depan pintu hotel. Mungkinkah para wartawan itu masih mengejar ke sini? Stephen Lin sedikit terkejut, dan ketika pintu terbuka, dia secara khusus mengenakan kacamata hitam dan keluar dari mobil. Begitu dia keluar dari mobil, ada semburan jeritan di sekelilingnya. Ouba, salang, Ouba. Mereka yang berkumpul di pintu bergegas menuju Stephen Lin seperti orang gila. Sial, apakah reputasi kakakku begitu keras di negara kimchi? Stephen Lin sedikit terkejut, mengangkat tangannya dan mendorong kacamata hitamnya, lalu menyesuaikan ekspresi wajahnya untuk membuat senyumnya lebih ramah. Ayo satu persatu, yang mau tanda tangan jangan khawatir, yang mau peluk duluan. Stephen Lin membuka tangannya sambil tersenyum. Banyak orang bergegas menuju Stephen Lin, lalu bergegas melewati Stephen Lin. Tepuk tangan. Dari waktu ke waktu, seseorang menabrak tubuh Stephen Lin dan mengeluarkan suara temparan, seolah-olah wajahnya telah ditampar. Stephen Lin menoleh dan melihat ke belakang dengan wajah kaku. Di belakangnya, sebuah van mewah diparkir di sana, dan seorang pemuda tampan keluar dari mobil tersebut. Mereka yang berlari melewati Stephen Lin semua berlari ke pria itu dan mengelilinginya. Batuk uhuk. Stephen Lin terbatuk datar, melirik Yesan yang berdiri di pintu mobil berusaha untuk tidak tertawa, dan berkata dengan ringan, tangan ini agak kaku, gerakan. Ya, Yesan mengangguk. Dia melompat keluar dari mobil dan berkata kepada Stephen Lin, Tuan Lin, tidak heran jika orang-orang itu mengabaikanmu. Pemuda itu bernama Kwon Hudong, dan dia adalah bintang pria terpanas di negeri kimchi. Petik 2. Kwon Hudong. Aku pernah mendengar nama ini. Kata Stephen Lin. Banyak artis yang berpartisipasi dalam festival film ini akan tinggal di hotel ini, tidak hanya Kwon Hudong, tetapi juga banyak bintang dari Eropa dan Amerika.
Jika Anda beruntung, Anda dapat bertemu mereka. Ayo masuk, kata Ye San. Stephen Lin mengangguk, lalu masuk ke hotel bersama Ye San. Lobi hotel dipadati orang, tidak hanya tamu hotel, tapi juga penggemar bintang. Fans ini sedang menunggu di lobi, menunggu idola favorit mereka muncul, dan adegan itu sangat kacau, dan beberapa orang bahkan ditabrak oleh penggemar gila ini. Stephen Lin sedikit mengernyit, bersembunyi dari para penggemar gila itu dari waktu ke waktu, dan akhirnya membawa Ye San ke pintu masuk lift. Penggemar yang gila, Stephen Lin berkata dengan emosi sambil menekan lift. Aku sangat iri, kata Ye San. Jangan khawatir, setelah film ini dirilis, kamu akan memiliki penggemar seperti itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pada saat ini, ada semburan suara berisik di belakang Stephen Lin. Stephen Lin menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Kwon Hudong, yang baru saja dilihatnya di pintu, sedang berjalan menuju lift yang dikelilingi oleh kerumunan. Di depan Kwon Hudong berdiri 7 atau 8 satpam. Satpam ini saling berpegangan tangan dan memblokir kerumunan di depan Kwon Hudong. Seperti pisau, mereka dengan paksa memotong garis di jalan kerumunan. Tidak lama kemudian, beberapa petugas keamanan datang di belakang Stephen Lin dan Ye San terlebih dahulu. Ding dong, pintu lift baru saja terbuka saat ini. Stephen Lin masuk ke lift terlebih dahulu, diikuti oleh Ye San. Begitu keduanya memasuki lift, beberapa satpam mengepung lift. Seorang wanita berambut pendek berjalan ke pintu masuk lift dan berkata kepada Stephen Lin dan Ye San di dalam lift, kalian berdua, naik lift berikutnya. Tuan Kwon Hudong tidak terbiasa naik lift dengan orang asing. Petik 2 tanda seru petik 2. Ye San tampak terintimidasi oleh nama Kwon Hudong, dia mengangguk setuju, dan kemudian ingin keluar dari lift. Kami datang lebih dulu, mengapa kami harus melepaskannya? Stephen Lin meraih tangan Ye San dan berkata dengan cemberut. Tuan Lin, di negara kimchi, kita harus sangat menghormati seniman senior, jelas Ye San. Itu di negara kimchi. Di negara naga kami memperhatikan pertama datang, pertama dilayani. Berdiri untukku, kata Stephen Lin. Tuan ini, wanita berambut pendek itu melihat Stephen Lin menggendong Ye San, dan berkata dengan wajah dingin, Tuan Kwon Hudong akan naik lift nanti. Ketika kata Kwon Hudong disebutkan, si pendek wanita berambut secara khusus menonjolkan suaranya. Jangan bicara tentang Kwon Hudong, Kwon Goudong, Kwon Madong harus mengantri lift ketika dia datang. Stephen Lin berkata tanpa ekspresi. Keamanan, teriak wanita berambut pendek dengan penuh semangat. Saudari Xiuyan, tidak apa-apa. Petik 2. Suara feminin datang dari luar lift, dan kemudian Kwon Hudong masuk ke lift dengan senyum di wajahnya. Stephen Lin sedikit terkejut, nama orang ini terdengar cukup maskulin, mengapa suaranya justru feminin? Orang biasa dapat memiliki kesempatan untuk naik lift bersamaku. Bagi mereka, itu mungkin sesuatu yang dapat mereka banggakan seumur hidup. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Kata Kwon Hudong sambil tersenyum, menatap Stephen Lin. Stephen Lin merasa bahwa dia kadang-kadang kentut jahat, tetapi dibandingkan dengan Kwon Hudong di depannya, dia tampaknya bukan kentut jahat lagi. Tuan Kwon Hudong, Ye San menyapa Kwon Hudong dengan gugup. Halo, kamu tinggal di lantai berapa? Biarkan aku membantumu, kata Kwon Hudong sambil tersenyum. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri, kata Ye San, dan menekan tombol di lantai 18. Lantai 18. Di lantai yang sama denganku, aku tidak menyangka kecantikan kita juga seorang wanita kaya yang tinggal di kamar presidensial, kata Kwon Hudong. Gadis berambut pendek di samping memandang Ye San untuk kedua kalinya, dan tampak sedikit terkejut bahwa Ye San juga tinggal di Presidential Suite Hotel Hilton. Ye San tersipu sedikit, dia tidak berani melihat Kwon Hudong, dan dia tidak berani berbicara dengan Kwon Hudong. Stephen Lin sedikit tidak puas, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati,
Kwon Hudong ada di level aktor nasional di negara kimchi, sementara Ye San hanyalah artis lapis ketiga. Perbedaan status membuat Ye San merasa sesak sekarang. Dia masih bisa dimaklumi, lagi pula tidak semua orang bisa memiliki hati yang besar seperti dia. Liv akhirnya menutup perlahan dan mulai naik. Beberapa anggota staf di sekitar Kwon Hudong menatap Stephen Lin dan Ye San, dua orang luar, tidak tahu apa yang mereka jaga. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin bergetar. Stephen Lin mengangkat telepon. Saat dia mengangkat telepon, beberapa anggota staf melangkah ke depan Kwon Hudong, dan wanita lain dengan rambut pendek berkata dengan keras, "Kamu tidak diizinkan mengambil gambar." Mengambil gambar. Stephen Lin menyipitkan mata si rambut pendek. Wanita itu berkata sambil mencibir, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setiap orang memperlakukan artis Anda sebagai harta karun?" "Hudong, kamu terlalu peduli," kata wanita berambut pendek itu tanpa daya. Kwon Hudong mengangkat bahu sambil tersenyum. Stephen Lin di samping hampir memuntahkan makan siangnya pada siang hari ini. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan keinginan untuk muntah. Saat itu, lift mencapai lantai 18. Beberapa satpam di dalam lift segera keluar dari lift dan membangun tembok manusia di luar lift. "Waktu yang baik selalu singkat, aku akan pergi dulu, kalian berdua." Kwon Hudong tersenyum dan mengangguk pada Stephen Lin dan Ye San, lalu berjalan keluar dari lift. Stephen Lin tidak terburu-buru untuk keluar dari lift, dia membawa Ye San keluar dari lift setelah semua orang di sekitar Kwon Hudong keluar dari lift. "Benarkah semua artis di negeri kimchi sangat bau?" tanya Stephen Lin. "Aku juga tidak tahu tentang itu. Aku belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya." Ye San menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa menjadi seperti ini di masa depan, atau kamu akan dipukuli cepat atau lambat." Stephen Lin memperingatkan dengan serius. "Aku tahu, tidak peduli seberapa populernya aku, tidak mungkin menjadi seperti ini, Tuan Lin, jangan khawatir." Ye San tersenyum manis. Stephen Lin mengangguk puas, lalu keluar dari kamarnya dan membuka pintu. "Masuk dan duduk," kata Stephen Lin. Ye San berencana untuk pergi, tetapi Stephen Lin tiba-tiba mengundangnya. Dia ragu sejenak, lalu berjalan ke kamar Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin menutup pintu dan berjalan ke ruang tamu. "Ini kamar kepresidenan, sangat mewah. Ada juga piano." Ye San melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mengungkapkan emosi dari waktu ke waktu. "Di mana kamu tinggal?" Stephen Lin bertanya. "Ini suite eksekutif di bawah," kata Ye San. "Itu hampir sama. Jika kamu tinggal sendirian di kamar seperti ini, masih agak kosong," kata Stephen Lin. Mendengar ini, Ye San menatap Stephen Lin dengan heran. Apakah Stephen Lin mengisyaratkan padanya? Jika ini masalahnya, maka tidakkah dia memiliki kesempatan untuk bersama Stephen Lin? Tanda tanya. Tepat ketika Ye San sedang berpikir liar, Stephen Lin angkat bicara. "Kali ini saya datang ke negara kimchi. Sebenarnya saya memiliki beberapa urusan pribadi saya sendiri," kata Stephen Lin. "Oh, jadi begitu. Saya pikir Tuan Lin, Anda benar-benar datang untuk mendukung kami," kata Ye San sambil tersenyum. "Tentu saja, saya juga ingin membantu Anda mempertahankan pemandangan, tetapi ini nomor 2. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Park Heng-yu dari grup Sing Sing. Jika Park Heng-yu diberi kesempatan, dia akan melakukannya, pasti melakukan segala yang mungkin untuk menjagaku." "Di negara kimchi," Stephen Lin berkata dengan serius. "Grup Jixing, itu grup terbesar di negara kimchi." Ye San berkata dengan heran. "Nah, di negara kimchi, grup Sing Sing hampir setara dengan hukum," kata Stephen Lin. "Lalu mengapa kamu masih di sini? Bukankah ini sangat berbahaya?" tanya Ye San. "Ini melibatkan masalah pribadi yang harus saya lakukan, karena saya harus datang ke negeri kimchi karena masalah itu," kata Stephen Lin. "Jadi, Tuan Lin, jika Anda membutuhkan bantuan saya,
jika saya dapat membantu, saya akan melakukan yang terbaik, kata Ye San dengan serius. Memang ada satu hal yang membutuhkan bantuanmu, kata Stephen Lin, menepuk kursi di sampingnya dan berkata kepada Ye San, ayo duduk. Petik 2. Bab 1274. Ye San keluar dari kamar Stephen Lin. Dia berjalan ke pintu masuk lift dengan ekspresi aneh dan menekan tombol turun. Setiap kali hal semacam ini datang kepadaku, itu tidak mungkin benar sekali. Ye San berdiri di pintu masuk lift dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dengan suara dingdong, pintu lift terbuka, dan Ye San masuk ke lift dan turun. Pada saat yang sama, di kamar Stephen Lin. Stephen Lin mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan membukanya di depannya. Di atas kertas adalah sekelompok bangunan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semua bangunan ini adalah bangunan kuno. Istana Daming. Stephen Lin mengetuk kertas itu dengan ringan dengan jarinya. Gambar ini adalah tata letak Istana Daming. Istana Daming sekarang telah menjadi tempat yang indah di Kerajaan Kimchi. Bangunan kuno ini dibangun pada dinasti Ming, dan tata letaknya mirip dengan kota terlarang. Apalagi seperti kota terlarang, beberapa bagian dari tempat ini terbuka untuk dunia luar, sementara yang lain tertutup. Biksu Liao Yuan tidak memberitahu Stephen Lin di mana kesempatannya di Istana Daming. Menurut perkiraan Stephen Lin, apa yang disebut peluang kemungkinan besar berada di area yang diblokir dari Istana Daming, dan area yang diblokir ini umumnya dipantau secara ketat. Mencegah orang menyelinap masuk, jadi untuk Stephen Lin, kali ini sangat sulit untuk memasuki Istana Daming untuk menemukan peluang. Dia saat ini sama saja dengan lalat tanpa kepala. Jika dia secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri, itu sama saja dengan memberi Park Heng-yu pegangan untuk menahannya di negara Kimchi selamanya. Stephen Lin mengeluarkan pulpen dari tasnya dan mulai menggambar di Istana Daming. Peta ini dibuat oleh staf Stephen Lin dengan susah payah. Tidak hanya tata letak dasar Istana Daming, tetapi juga divisi pemantauan Istana Daming juga ditandai di atasnya. Selain itu, area yang diblokir juga ditandai. Itu dilingkari keluar dengan penekanan. Apa yang dilakukan Stephen Lin sekarang adalah meminimalkan ruang lingkup eksplorasinya. Kali ini ketika dia datang ke negara Kimchi, dia harus mempersingkat waktunya di negara Kimchi sebanyak mungkin. Jika waktunya terlalu lama, akan mudah bagi Park Heng-yu untuk mengambil kesempatan untuk mempertahankannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin akhirnya menentukan area yang perlu dia jelajahi. Setelah itu, Stephen Lin menyimpan petanya, bangkit dan meninggalkan kamarnya. Saat ini, sudah jam 10 malam. Stephen Lin berjalan ke pintu masuk lift dan menekan tombol lift. Tidak lama kemudian, lift datang. Saat pintu lift terbuka, dua wanita cantik keluar dari lift. Kedua orang ini berjalan melewati Stephen Lin bahkan tanpa melihat ke arah Stephen Lin. Stephen Lin masuk ke lift, melihat keluar, dan menemukan bahwa kedua wanita itu telah berjalan di luar kamar aktor bernama Kwon Hudong, dan tidak mengetuk pintu, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sampai semua pintu lift tertutup, Stephen Lin tidak melihat kedua wanita itu mengetuk pintu, juga tidak melihat siapapun membuka pintu. Ini membuat Stephen Lin agak menyesal. Lift turun, tapi tidak menuju lantai 1, tapi ke lantai 16. Ini adalah lantai suite eksekutif. Stephen Lin keluar dari lift, lalu langsung menuju pintu salah satu kamar, dan mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan cepat, dan sepasang tangan yang indah terulur dari ruangan, melingkarkan lengan mereka di leher Stephen Lin, dan menarik Stephen Lin masuk. Ledakan. Pintu ditutup dengan cepat lagi. Sementara itu, tempat lain. Presiden, orang yang baru saja menatap Stephen Lin menerima kabar bahwa Stephen Lin telah memasuki kamar aktris kerajaan panjang bernama Ye San. Seorang bawahan berkata sambil berdiri di depan Pu Heng-yu.
Stephen Lin benar-benar orang yang tidak bisa mengendalikan selangkangannya, kata Park Heng-yu sambil mencibir. Presiden, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya bawahan itu. Pantau kamar aktris kerajaan panjang bernama Ye-san, kata Park Heng-yu. Ya, di kamar Ye-san. Ye-san melepaskan lengan Stephen Lin. Bos Lin. Ye-san berkata dengan hormat kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke balkon dan melihat keluar. Di bawah balkon adalah lantai pertama hotel, dan lantai pertama penuh sesak dengan orang. Stephen Lin berjalan mengelilingi ruangan, dan menemukan bahwa jendela kamar lain semuanya tertutup, dan hanya celah kecil yang terbuka untuk ventilasi. Bos Lin, apakah kamu akan keluar sekarang? Ye-san bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengikuti Stephen Lin. Nah, apakah Anda melihat dokumen yang saya kirim tadi? Stephen Lin bertanya. Begitu, Ye-san mengangguk, wajahnya sedikit merah. Terserah kamu untuk bekerja sama dengannya kalau begitu, kata Stephen Lin. Oke. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku melakukan ini, kata Ye-san dengan tenang. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan ke balkon, membuka jendela balkon, membalik dan memanjat keluar. Melihat tindakan Stephen Lin, Ye-san terkejut dan bergegas ke balkon untuk melihat keluar. Melihat ini, Ye-san tercengang, dia melihat Stephen Lin menginjak dinding di luar balkon dan berjalan cepat ke sisi lain. Teknologi hitam macam apa ini? Ye-san menatap kosong ke arah Stephen Lin. Dia belum pernah mendengar bahwa seseorang bisa berjalan di dinding dengan kaki mereka. Dalam sekejap mata, Stephen Lin menghilang di depan Ye-san. Ye-san menyingkirkan keterkejutannya, menutup jendela, dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia duduk di sofa, lalu membuka file yang dikirim Stephen Lin. File adalah file audio. Ye-san mengkel satu ke file audio. Ye-san, bantu aku melepas celanaku. Petik 2. Suara Stephen Lin terdengar dari dokumen itu. Oke, Tuan Lin, kata Ye-san sedikit lebih keras. Setelah itu, Ye-san mengambil celana di sebelahnya dan mengguncangnya, membuat suara melepas celananya. Tuan Lin, sosokmu sangat bagus, kata Ye-san. Suara Stephen Lin terus keluar dari audio, dan Ye-san juga bekerja sama dengannya. Suara keduanya tidak keras, tetapi tidak terlalu kecil. Jika beberapa peralatan profesional digunakan untuk menguping, itu masih bisa lebih atau kurang mungkin. Mendengar beberapa dari dialog-dialog dan suara-suara ini saja, siapapun akan berpikir bahwa pria dan wanita di ruangan ini dengan senang hati melakukan sesuatu yang disukai pria dan wanita. Pada saat ini, Stephen Lin sudah diam-diam berjalan ke belakang hotel, dan kemudian mendarat di tanah. Disinilah pintu belakang hotel berada, dan tidak ada orang di sana. Stephen Lin berjalan melewati gang di depannya dan sampai di pinggir jalan. Saat ini, penampilannya telah berubah, bahkan orang yang mengenalnya dengan baik mungkin tidak mengenalinya. Stephen Lin melihat sekeliling, lalu berjalan ke sisi mobil modern, membuka pintu pengemudi, dan masuk ke dalam mobil. Sebuah kunci dimasukkan ke lubang kunci mobil, Stephen Lin langsung menekan tombol start, menyalakan mobil, dan melaju ke arah Hanceng. Stephen Lin, yang telah menarik banyak perhatian, diam-diam meninggalkan Incheon. Di sisi lain, Park Heng-yu juga menerima laporan dari bawahannya. Menurut berita dari saudara pengawas kami, Stephen Lin berhubungan seks dengan Ye-san setelah memasuki kamar Ye-san itu, dan kami mendengar sebagian suaranya. Kata bawahan itu, mungkinkah dia benar-benar datang ke negara kita untuk seorang wanita? Pu Heng-yu berkata dengan cemberut. Menggabungkan fakta bahwa Stephen Lin melahirkan 2 putra dengan 2 perempuan, bukan tidak mungkin, kata sebuah think tank. Atau, apakah dia datang untuk memprovokasi saya dengan sengaja? Dia datang ke kerajaan Kimchi dengan sengaja untuk memikat saya untuk menyerangnya sehingga dia bisa menangkap saya. Kata Park Heng-yu. Ada juga kemungkinan ini,
dan kemungkinannya sangat tinggi. Gaya Stephen Lin dalam menghadapi musuh sebelumnya relatif agresif dan berani, dan dia sering mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi kemungkinan dia datang ke negara kita untuk memikatmu. Mengambil tindakan tidak dapat dikesampingkan, kata think tank lain. Kesimpulan dari beberapa think tank membuat Park Heng-yu sedikit bingung. Jika Stephen Lin benar-benar ada di sini untuk menghadapinya, maka jika dia dengan bodohnya menyerang Stephen Lin akan benar-benar menangkap kesempatan itu. Tangguhkan rencana melawan Stephen Lin dulu, dan tunggu dan lihat. Park Heng-yu akhirnya membuat keputusan. Awalnya, dia sudah berencana untuk mulai berurusan dengan Stephen Lin, tetapi sekarang dia memiliki kecurigaan, dia hanya bisa menangguhkan rencananya terlebih dahulu, dan memutuskan apakah akan terus menerapkan rencananya nanti. Ya, bawahan itu mengangguk, membungkuk dan mundur. Di bawah malam, sebuah mobil modern berwarna hitam melaju ke Hancheng, ibu kota negara Kimchi. Saat ini, sudah jam 10:30 malam. Mobil modern berwarna hitam melaju ke jalan dekat Istana Daming sebelum berhenti. Stephen Lin turun dari mobil modern hitam dan melihat sekeliling. Tidak ada orang di sekitar, karena ini bukan area komersial. Ini sangat nyaman bagi Stephen Lin. Stephen Lin melihat ke arah Istana Daming dan berjalan lurus. Sesampainya di luar Istana Daming, seluruh Istana Daming telah menutup pintu masuk saat ini. Hanya ada beberapa lampu di area pemandangan. Stephen Lin berbalik dan memasuki Istana Daming, lalu dengan cepat melewati area yang bisa dikunjungi turis, dan akhirnya sampai di sebuah istana. Ini adalah ruang belajar kerajaan di Istana Daming yang tidak terbuka untuk umum, dan pintu ruang belajar kerajaan telah dikunci. Stephen Lin melirik kunci ruang belajar kekaisaran ini adalah kunci elektronik yang sangat canggih, dan sama sekali tidak mungkin untuk masuk tanpa kata sandi dan sidik jari. Namun, ini bukan masalah bagi Stephen Lin. Jauh sebelum dia datang ke negara Kimchi, bawahannya menggunakan cara khusus untuk mendapatkan sidik jari dan kata sandi administrator. Stephen Lin mengeluarkan model jari dari sakunya dan menekannya pada kunci elektronik. Dengan bunyi bip, keypad numerik muncul di sebelah kunci elektronik. Stephen Lin memasukkan serangkaian angka pada keypad numerik, dan kemudian pintu dibanting terbuka. Kekuatan RMB. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, berjalan ke pintu, dan menutup pintu. Apa yang muncul di depan Stephen Lin adalah ruang belajar yang sangat besar. Stephen Lin berjalan ke ruang kerja tanpa terburu-buru, dia berjongkok dan melihatnya. Ada banyak garis tipis di tanah yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Garis tipis ini berselang-seling di tanah. Ini adalah perangkat penginderaan dalam penelitian. Selama ada sesuatu yang menginjak kabel tipis, sensor gravitasi akan segera mengirimkan alarm. Kecuali Anda bisa terbang, sangat tidak mungkin untuk memasuki ruang belajar kekaisaran dengan tenang, dan alat penginderaan seperti itu tersedia di setiap area yang diblokir. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya untuk melangkah maju, lalu menginjaknya perlahan. Semua nama tempat di buku ini fiktif. Jika ada pengulangan dengan kenyataan, itu murni kebetulan, tolong jangan bandingkan dengan aslinya. Bab 1275. Saat Stephen Lin menginjak tanah, sensor tidak merespons. Stephen Lin sangat gembira, mengetahui bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia mengenakan sepatu berjalan ilahi, yang berfungsi untuk benar-benar diam. Artinya, dia tidak akan mengeluarkan suara saat berjalan di jalan, dan alasan mengapa tidak ada suara adalah karena Stephen Lin sendiri percaya bahwa sepatu sensing dapat sangat mengurangi tekanan pada kakinya di tanah. Hanya ketika tekanannya cukup kecil, tidak akan ada suara setelah kontak dengan tanah. Stephen Lin tidak tahu mengapa demikian, tetapi dia berpikir bahwa jika dia memakai sepatu ini dan menginjak alat penginderaan, sensor gravitasi seharusnya tidak merasakannya. Faktanya persis seperti yang dipikirkan Stephen Lin. Sensor gravitasi sama sekali tidak responsif. Stephen Lin bergegas ke ruang belajar kekaisaran.
Ruang belajar kekaisaran sangat besar, dan terdapat banyak kompartemen di dalamnya. Menurut informasi yang diperiksa Stephen Lin sebelumnya, ruang belajar kekaisaran ini adalah tempat kaisar membaca buku dan menerima pejabat penting di zaman kuno. Mungkinkah ini tempat asalnya? Stephen Lin tidak tahu, dan tidak bisa menyimpulkannya berdasarkan informasi yang ada, jadi dia hanya bisa mencarinya satu persatu. Apa tempat asalnya? Adapun tempat asalnya, Stephen Lin hanya tahu bahwa tempat asalnya ada di Istana Daming, tetapi Stephen Lin sama sekali tidak jelas tentang di mana itu dan bagaimana keberadaannya. Stephen Lin mulai mencari di ruang belajar kekaisaran. Pertama-tama, dia membuka kemampuan tembus pandang dari Nether Ghost Murid. Menurutnya, tempat asal ini mungkin tersembunyi di lorong rahasia atau ruangan gelap, yang semuanya mungkin, sehingga dengan kemampuan perspektif, dia dapat dengan cepat melihat seluruh ruang belajar kekaisaran, di mana ada jalan rahasia, di mana ada ruangan gelap, sekilas terlihat jelas. Setelah menyapu ruang belajar kekaisaran, Stephen Lin tidak menemukan ruang rahasia atau jalan rahasia, tetapi menemukan beberapa kompartemen rahasia. Beberapa kompartemen tersembunyi ini terletak di belakang rak buku, sementara yang lain di bawah tempat tidur. Kompartemen rahasia ini tidak dikunci, tetapi ditutup dengan mekanisme. Di bawah kemampuan perspektif Stephen Lin, struktur internal organ sekilas terlihat jelas, sehingga Stephen Lin dengan mudah menemukan cara untuk membuka organ-organ ini dan membuka kompartemen tersembunyi satu persatu. Ada barang-barang di setiap kompartemen gelap, ada yang merupakan peringatan rahasia, dan ada yang segel. Namun, setelah Stephen Lin memeriksa hal-hal ini, dia akhirnya memastikan bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan tempat asalnya. Stephen Lin terus mencari di ruang belajar kekaisaran tanpa menyerah, setiap gerakan yang dia lakukan seringan mungkin, tanpa mengeluarkan suara atau menggerakkan apapun di tanah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saat itu dini hari dalam sekejap mata. Stephen Lin masih tidak menemukan apa-apa. Dia telah mencari di seluruh studi kekaisaran, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan tempat asalnya. Pada akhirnya, Stephen Lin memilih untuk meninggalkan Yusufang. Ketika dia keluar dari ruang belajar kekaisaran, Stephen Lin melihat arlojinya. Saat ini, sudah jam 3 pagi. Masih ada 3 area yang perlu dijelajahi Stephen Lin, dan setiap area berukuran hampir sama dengan studi kekaisaran ini. Malam ini, ditakdirkan bahwa tidak ada cara untuk menjelajah. Stephen Lin menghela nafas, berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Stephen Lin telah memanjat tembok Istana Daming dan keluar dari tembok istana. Setelah itu, Stephen Lin berbalik dan menghilang di malam hari. Saat cahaya pagi menyinari tanah, Stephen Lin keluar dari kamar Ye San dengan pakaian acak-acakan. Aku akan kembali dulu. Stephen Lin menoleh ke Ye San dan berkata. Ye San merentangkan tangannya dan memeluk leher Stephen Lin dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan genit, tidak, aku masih ingin dipeluk olehmu untuk tidur. Petik 2. Datanglah lagi malam ini, jadilah baik, jadilah baik. Stephen Lin berkata sambil memeluk pinggang Ye San. Baiklah kalau begitu. Ye San mengangguk dan melepaskan tangannya. Stephen Lin tersenyum, menyentuh wajah Ye San, berbalik dan berjalan kembali ke lift, lalu naik ke lantai 18. Pintu lift terbuka, dan Stephen Lin melihat 2 wanita yang dilihatnya tadi malam berdiri di depan pintu. Wajah kedua wanita itu juga sedikit kuyu, sepertinya mereka banyak bertengkar tadi malam. Ini cukup bisa dimainkan. Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu keluar dari lift dan kembali ke kamarnya. Stephen Lin hanya menyipitkan mata di kamar selama 2 jam, lalu berganti pakaian dan meninggalkan kamarnya, dan turun ke hotel. Ye San dan sekelompok anggota kru sudah berada di lobi di lantai bawah saat ini. Melihat Stephen Lin muncul, Ye San segera berjalan mendekat. Hal utama hari ini adalah pergi ke pemutaran berbagai film, berkomunikasi dengan staf kreatif utama,
akan ada makan siang resmi pada siang hari, dan kami akan mulai mempersiapkan karpet merah pada pukul 4.30 malam. Kata Ye San hari ini itinerari secara singkat memberi tahu Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk memberikan platform film, jadi dia secara alami ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini pada siang hari, agar tidak dicurigai. Kalau begitu ayo pergi, kata Ye San sambil tersenyum. Pergi, kata Stephen Lin, memimpin untuk berjalan di luar hotel. Dalam beberapa jam berikutnya, Stephen Lin, Ye San dan yang lainnya menonton 2 film yang diputar bersama. Stephen Lin sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan film, tetapi karena dia ingin datang ke peron, dia harus melakukan triknya. Setelah menonton 2 film, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Panitia penyelenggara Festival Film Incheon mengadakan jamuan makan siang dan mengundang semua kru yang berpartisipasi dalam festival film tersebut. Stephen Lin bertemu dengan banyak sutradara dan aktor Stephen saat makan siang, termasuk Kwon Hudong yang bertarung seperti dia tadi malam. Status Kwon Hudong di industri hiburan memang sangat tinggi, dan banyak sutradara dan aktor terkenal internasional harus menyapanya. Namun, popularitas Stephen Lin sama sekali tidak lebih buruk dari Kwon Hudong, karena Stephen Lin datang untuk berpartisipasi dalam festival film Incheon dengan profil yang sangat tinggi, dan identitasnya sudah terdengar di dalam dan luar negeri. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin adalah seorang orang yang kaya dan berkuasa. Untuk orang seperti itu, bahkan jika mereka bukan milik suatu negara, beberapa orang tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjilat mereka. Stephen Lin secara alami tidak menolak siapapun yang datang, bukan karena dia ingin berteman dengan orang-orang ini, tetapi sekarang karakternya diatur di sana. Karena dia ada di sini untuk mewakili film Ye San, dia tidak dapat menunjukkan sikap superioritas. Dia mendapatkan lebih banyak teman, dan kemudian memperkenalkan orang-orang ini kepada Ye San, yang pasti akan sangat membantu Ye San, yang baru saja memulai di industri film. Tidak butuh waktu lama bagi ponsel Stephen Lin untuk mendapatkan banyak prestise dari orang asing, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik. Tidak heran jika banyak kapitalis yang suka memasuki industri hiburan. Orang luar benar-benar tidak bisa membayangkan kebahagiaan kapitalis, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu bahagia? Ye San bertanya dengan suara rendah. Jika aku melepaskannya, aku akan bahagia, kata Stephen Lin. Jika kamu mau, aku bisa mencoba yang terbaik untuk membuatmu bahagia, kata Ye San dengan wajah memerah. Stephen Lin tersenyum, tetapi tidak menjawab kata-kata Ye San. Makan siang berakhir setelah lebih dari 2 jam. Kwon Hudong tidak datang untuk menyapa Stephen Lin dari awal hingga akhir. Ini mengejutkan Stephen Lin pada awalnya, tetapi kemudian Stephen Lin mengetahui bahwa tidak ada artis atau sutradara di negeri kimchi datang untuk menyapa dirinya sendiri. Stephen Lin segera mengerti kuncinya. Tampaknya semua orang ini harus tahu bahwa mereka dan Park Hae-Yoo adalah musuh. Aku akan kembali ke hotel untuk merias wajah dan mencoba pakaian. Bagaimana denganmu, Tuan Lin? Tanya Ye San. Saya akan kembali dan istirahat sebentar. Ngomong-ngomong, apakah Anda mendapat berita tentang 2 penghargaan di malam hari? Tanya Stephen Lin. Festival film semacam ini tidak akan membocorkan rumor sebelumnya. Siapa yang akan memenangkan penghargaan dan siapa yang tidak akan memenangkan penghargaan hanya akan diketahui saat diumumkan, kata Ye San. Benarkah? Lalu bagaimana saya mendengar bahwa di festival film domestik, siapapun yang memenangkan penghargaan dapat diketahui sebelumnya. Beberapa orang akan memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam festival film berdasarkan ini. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu juga mengatakan bahwa itu ada di China, kata Ye San dengan ekspresi aneh. Oh, begitu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak heran jika festival film domestik tidak memiliki kredibilitas yang cukup,
dan orang asing tidak bergabung dalam kemeriahan festival film kita. Kerajaan naga kita adalah masyarakat hubungan manusia, kata Ye San. Itu sedikit benar. Stephen Lin mengangguk dan berkata, semuanya tidak lebih dari perasaan manusia, termasuk siapa yang memenangkan penghargaan dan siapa yang tidak. Karya dan aktornya tidak begitu penting, jadi penghargaan seni domestik utama itu tidak akan berada di panggung internasional. Petik 2. Tapi itu cukup untuk penggunaan rumah tangga, kata Ye San. Itu benar. Stephen Lin mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan Ye San, Stephen Lin kembali ke kamarnya, tidur di kamar sebentar, dan bel pintu kamar Stephen Lin berbunyi. Stephen Lin bangkit untuk membuka pintu, hanya untuk menemukan bahwa berdiri di luar pintu adalah direktur kru. Bos Lin, mobilnya sudah di bawah, kita bisa mulai sekarang, kata direktur. Oke, aku akan mencuci muka, kata Stephen Lin, kembali ke kamar untuk mencuci muka, lalu turun bersama direktur. Ketika mereka turun, direktur membawa Stephen Lin keluar dari hotel, dan masuk ke mobil van bisnis. Di dalam van, Ye San, yang sudah berganti pakaian cantik, terlihat sangat mempesona. Gaun ini semuanya berwarna merah, dan seluruh bahu Ye San yang harum terlihat, kulitnya yang cerah dan tulang selangka yang seksi dapat dilihat sekilas, memberi kesan visual yang luar biasa kepada orang-orang. Rok di bawah tubuhnya agak panjang, tetapi ada sebuah garpu di samping, samar-samar Anda bisa melihat pahanya yang bulat dan berminyak. Bos Lin. Beberapa staf kreatif di dalam mobil yang hendak berjalan di karpet merah bersama menyambut Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk sebagai jawaban, lalu menatap Ye San dan berkata, gaunmu terlihat bagus, sangat cocok denganmu. Petik 2. Baiklah, selama kamu menyukainya, Ye San berkata dengan gembira. Old Chen, ayo mengemudi. Direktur naik ke kopilot dan berkata kepada pengemudi. Sopir itu mengangguk, keluar dari hotel, dan menuju ke upacara penghargaan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.